Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pelajaran kembali di pagi hari yang cerah ini, belajar bersama Ibu, yaitu belajar tentang biologi. Sebelumnya, mari kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi kemudahan dalam belajar pagi ini. Baik, setelah itu kita lihat lanjutkan penjelasan analisa gambar dari penjelasan yang minggu lalu ya. Jadi di sini di video ini Bu akan menjelaskan tentang penjelasan analisa gambar yang sudah kalian analisa di minggu lalu. Nah, baik, kita lihat ke atas. Nah, ini gambar yang kemarin kalian analisa. Ada dua gambar di sini. Ada slide 1 dan ada slide 2. Nah, di sini Ibu mengucapkan terima kasih dulu, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kalian, sitos, intravena, intramuskular, dan analis kesehatan sudah menganalisa dengan baik. Jadi tidak ada kata salah dalam menganalisa, semua bisa diambil dari sudut pandang kalian masing-masing. Yang salah adalah yang tidak mencoba untuk menganalisa. Nah, itu yang salah. Jadi terima kasih jawabannya sudah Ibu tampung. Nah, tapi ada hal-hal yang harus Ibu luruskan. Ya, baik, kita mulai. Nah, untuk slide 1 di sini ada pertanyaan. Apa yang bisa kalian analisa atau simpulkan dari gambar di bawah ini? Baik, Ibu mulai ya. Nah, di sini dari gambar A sampai gambar L satu-satu kita akan bahas. Jadi, untuk menganalisanya kalian bisa dari sudut mana saja. Bisa slide 1 dari sudut yang menguntungkan. Bisa slide 2 dari segi merugikan. Itu sudah benar. Nah, atau bisa juga dari mikroorganisme yang menghasilkannya. Boleh, silakan. Nah, di sini Bu akan luruskan ya. Nah, untuk A, B, D, dan F, Ibu ke atas dulu slide-nya ya. Untuk makanan A, makanan B, D, dan F, di sini ada roti, ada wine, ada tape ketan dan tape singkong. Nah, di sini dibahas bahwa makanan-makanan ini adalah hasil fermentasi dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, maka ini Ibu harus luruskan ya, ini bukan bakteri, melainkan ini adalah jamur. Jadi kemarin dianalisa banyak sekali yang menyebutkan ini bakteri. Sekali lagi, ini adalah jenis jamur yang disebut dengan yeast ya. Nah, seperti apa penampakan di mikroskopnya? Nah, kita bisa lihat Ibu sudah tampilkan di sini. Jadi dia bentuknya bulat, perkembangbiakannya secara budding. Nah, kalau yang belum mengenal apa itu Saccharomyces cerevisiae, ini biasanya di dapur ibu-ibu kalian ini sebenarnya sudah ada. Ini yang disebut dengan ragi atau yang biasa disebut dengan vermipan. Nah, jadi untuk mengembangkan kue atau mengembangkan roti ya, ini dia menggunakan yang namanya vermipan. Nah, kalau bahasa ilmiahnya ini adalah jamur ragi atau yang disebut Saccharomyces cerevisiae. Oke, lanjut ya. Jadi ini sudah cukup jelas. Nah, kemudian makanan apa lagi yang ada di sekitar kalian yang ternyata itu dibuat oleh jamur? Nah, ini ada gambar E yaitu kecap. Kecap ini adalah makanan hasil fermentasi oleh jamur juga. Ya, jadi baru sadar ya pentingnya jamur di sekitar kita. Nah, jamur apa itu? Jamur Aspergillus wenti dan Aspergillus oryzae. Gambarnya seperti apa ini? Ini kalau di mikroskop seperti ini kalau dikembangkan di lab ya. Ini adalah termasuk jamur tipe
tipe kapang atau mold ya, artinya yang memiliki hifa. Nah, nanti setelah video penjelasan ini Ibu akan sertakan video penjelasan tentang struktur jamur, reproduksinya dan segala macamnya, supaya kita bisa mengenal tentang mikroorganisme satu ini. Sebelumnya kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian makanan apa lagi yang ada di sekitar kita yang terbuat dari hasil fermentasi jamur? Nah, ini ada tempe. Nah, kalian kenal tempe kan? Nah, pasti sudah memakannya. Nah, tempe ini adalah hasil fermentasi dari jamur. Ingat, bukan bakteri ya. Dari jamur Rhizopus oryzae. Seperti apa penampakannya nih? Jadi yang putih-putih ini, kalau kalian lihat, nah ternyata ketika di mikroskop ini seperti ini gambarnya. Jadi dia adalah jamur Rhizopus oryzae. Sekali lagi ingat, jamur ya mikroorganismenya. Lalu apalagi makanan yang populer dan itu merupakan hasil dari fermentasi jamur? Nah, oncom. Jadi oncom ada di sekitar kita. Nah, ternyata itu juga terbuat dari jamur Neurospora cytophylla. Ini termasuk ke dalam jamur jenis kapang atau mold. Nah, ini kalau di mikroskop dilihat seperti ini. Ini kalau dibiarkan, nah ini sporanya. Oke, nah berarti yang slide 1 bisa kita simpulkan adalah produk-produk hasil fermentasi dari mikroorganisme, yaitu jamur atau bahasa ilmiahnya fungi. Ya, nanti apakah ada yang aneh di slide 1 ini? Nanti Ibu akan bahas di berikutnya. Oke, sekarang Ibu akan bahas slide yang kedua. Apa yang bisa kita analisa dari gambar G dan gambar L? Nah, kita lihat yuk penjelasannya seperti apa. Mari kita lihat ke bawah. Nah, di sini gambar G ada ketombe, gambar H adalah ruam pada kulit kalian, dan gambar I ini kutu air yang terjadi sering ada di kaki kalian ya. Nah, kemudian gambar J ini kuku yang menguning, cantengan kalau orang bilang ya. Kemudian ada kulit kepala yang berkerak ya, beda dengan ketombe. Kemudian ada panu. Nah, ini adalah penyakit-penyakit familiar yang ada dalam tubuh kalian. Mungkin beberapa dari kalian juga pernah mengalaminya, dan ternyata ini juga disebabkan oleh jamur, tapi bukan jamur yang bermanfaat, tapi ini jamur yang menyebabkan penyakit. Nah, kalian juga harus mengetahui bahwa ternyata mikroorganisme berupa jamur ini juga ada di sekitar kita dan menimbulkan bahaya juga ya. Jadi baik Ibu bahas untuk yang ketombe. Ini yang biasa ketombean, ini biasanya disebabkan oleh jamur Malassezia ya. Ini karena kulit kepala kalian berminyak sehingga menimbulkan banyak makanan yang bisa dimakan. Kan jamur itu senang dengan kondisi lembab ya. Nah, kemudian ruam. Jadi kalau ada yang bentol-bentol, ruam, kemerahan, ini juga penyebabnya jamur. Biasanya disebabkan oleh jamur Candida sp ya. Nah, jadi penggunaan pakaian yang terlalu sempit, kemudian penggunaan handuk yang berganti-gantian. Nah, ini juga bisa menimbulkan ruam-ruam pada kulit dan juga penyakit menular lainnya. Lalu yang banyak juga yang sekarang musim hujan yang sering ya, ini adalah kutu air. Ternyata kutu air ini juga disebabkan oleh beberapa jamur. Jamurnya jamur dermatofit ya, artinya jamur yang menyerang kulit. Ini seperti Trichopiton, Microsporum, Epidermophyton. Nah, ini penyakitnya disebut dengan Tinea pedis. Kalau di kulit namanya Tinea pedis, kalau di badan namanya Tinea corporis. Nah, kemudian yang gambar J ini ada jamur kuku atau biasa dikenal penyakitnya namanya onychomycosis. Ini disebabkan oleh jamur dermatofit juga. Disebut penyakitnya namanya penyakit unguium ya. Kemudian lanjut.
Nah, ini yang sering kulit kepalanya berkerak. Nah, ini juga disebabkan oleh jamur. Penyakitnya namanya Tinea capitis. Nah, ada juga panu atau Tinea versicolor. Ini juga disebabkan oleh jamur ya. Malassezia furfur. Nah, benar. Jadi ini lebih membuka pengetahuan kalian ya bahwa ternyata mikroorganisme berupa jamur yang tidak terlihat tapi nyata ada dalam kehidupan kita, baik itu yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat yang menimbulkan penyakit. Maka di sini marilah kita pelajari sebenarnya jamur itu apa, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana perkembangbiakannya, ciri-cirinya seperti apa, sehingga kita bisa lebih waspada, kita bisa lebih mengambil manfaat dari mikroorganisme berupa jamur ini. Kita lanjut. Untuk berikutnya ada satu pertanyaan di sini. Adakah satu hal yang berhubungan? Ada, jelas semuanya berhubungan, yaitu tentang jamur. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah yang aneh di slide 1? Ya, jelas slide 1 itu yang aneh di gambar C ya. Nah, Yakult, kenapa Yakult ada di situ? Kenapa aneh? Karena Yakult bukan terbuat dari hasil fermentasi jamur, tapi ini dari fermentasi bakteri. Nama bakterinya Lactobacillus casei sirota strain. Kalau kamu ingin perhatikan, dia ada di komposisi dari Yakult. Nah, makanya kalau makan Yakult jangan langsung makan aja, dilihat komposisinya ada apa. Ternyata kalian makan bakteri itu ya, cuma bakterinya bakteri baik, probiotik. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir. Berikan alasan mengapa pembelajaran ini penting untuk kalian. Ya, silahkan kalian tuangkan dalam rangkuman kalian yang sudah kalian kirim kepada Ibu. Oke, silahkan nanti Ibu akan lampirkan PPT tentang fungi ya di pelajaran Edmodo kali ini atau pagi ini. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi pemahaman yang lebih. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan bosan-bosan belajar biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.